Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Masih semangat? Ya, alhamdulillah. Teman-teman, kembali lagi bersama saya, Suci Jayanti, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum itu, marilah kita awali dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan teman-teman siapkan alat tulisnya, sinyal yang kuat dan tempat yang ternyaman. Nanti agar fokus menyimak materi. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai awas jual beli terlarang. Baik teman-teman, pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang transaksi jual beli yang sah secara syariat. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ada beberapa transaksi jual beli yang terlarang dan ini tentu penting untuk kita pelajari agar nanti tidak menimbulkan berbagai masalah. Berikut rambu transaksi halal dan haram. Yang pertama adalah transaksi halal. Transaksi halal ini teman-teman memiliki kesepakatan yang jelas atau transparan, dilakukan atas dasar sukarela. Objek barangnya nyata dan halal serta tidak merugikan salah satu pihak yang berakad. Sedangkan transaksi terlarang adalah mengandung unsur penipuan, manipulasi kualitas barang, eksploitasi kebutuhan orang, judi, ketidakjelasan objek, atau penambahan nominal riba. Teman-teman, ada 4 bentuk kecurangan yang berbahaya. Yang pertama adalah tadlis, yakni menyamarkan cacat suatu barang dari kualitas aslinya. Nah, ini tentu tidak boleh. Yang kedua adalah ihtikar, yaitu menimbun barang kebutuhan pokok agar nanti harganya melonjak naik. Nah, dan ini juga dilarang. Yang ketiga adalah al-mutaffifin, sengaja mengurangi timbangan demi untung yang banyak. Dan terakhir adalah al-halif, yaitu bersumpah palsu demi meyakinkan pembeli agar tidak ragu. Baik, teman-teman, untuk lebih jelas kita akan bahas satu persatu dari 4 larangan tadi. Yang pertama adalah memahami praktik ihtikar. Nah, di dalam Islam kita dilarang untuk menimbun barang dengan sengaja, apalagi tujuannya adalah untuk menaikkan harga barang tersebut. Dan solusinya adalah kita harus paham bahwa Allah itu senantiasa mengawasi kita. Sedangkan solusi dari pemerintah adalah berhak melakukan intervensi pasar dan memaksa penimbun ini melepas barang-barangnya. Selanjutnya yaitu al-mutaffifin dan timbangan. Saat membeli, mungkin mereka menuntut agar takaran atau timbangan dipenuhi seakurat mungkin tanpa ada kekurangan 1 miligram pun. Sedangkan saat menjual, mereka justru dengan sengaja memanipulasi takaran, baik itu mengurangi takaran demi meraup untung tambahan secara licik. Nah, ini sudah Allah jelaskan bahwa celakalah bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Terdapat dalam Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6. Keadilan timbangan. Teman-teman, Allah itu maha adil dan kita selaku makhluknya itu selalu berusaha untuk melakukan hal-hal tersebut atau melakukan adil dalam kehidupan kita. Al-Quran sendiri secara khusus mengancam pelaku kecurangan timbangan dengan jurang siksaan dan ini tentu sangat mengerikan. Al-Halif. Nah, teman-teman kita tadi sudah bahas tentang Al-Halif, yaitu sumpah palsu. Sumpah palsu itu memang bisa melariskan barang dagangan, namun ia juga akan memusnahkan keberkahan hasil usahanya. Misal misalnya ada seseorang yang bersumpah bahwa barang ini bagus sekali, sedangkan kualitasnya tidak seperti apa yang diucapkan. Nah, itu namanya sumpah palsu atau memberikan keterangan palsu. Memahami gharar dan maisir. Teman-teman, gharar itu merupakan ketidakpastian dan maisir itu adalah spekulasi atau judi. Contoh dari gharar misalnya ada orang yang mau menjual mangga, tapi mangganya masih di pohon, masih sangat muda dan belum tahu kapan matangnya. Nah, itu tidak diperbolehkan dalam Islam.
Sedangkan kalau maisir itu transaksi untung-untungan, di mana salah satu pihak pasti dirugikan, sementara pihak lain diuntungkan tanpa adanya usaha real yang sah secara fikihnya. Ini termasuk misalnya di zaman sekarang itu ada judol dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Teman-teman, itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga hal-hal kita bisa dijauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di WA Group atau langsung ke personal chat tutor paket C. Terima kasih, selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.